Perkenalkan, nama saya Dewantina Kuliapancian, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teknik informatika dan kalkulasi serta komunikasi. 1. Pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula pergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Yang kedua, manfaat komputer. Manfaat komputer terdiri dari beberapa, yaitu 1. Bidang pendidikan sebagai sarana belajar secara online maupun secara informasi. Yang kedua, bidang industri sebagai alat bantu dalam proses produksi. Yang ketiga, bisnis sebagai alat bantu dalam berbisnis atau membuka pekerjaan kecil. Yang keempat, sebagai alat untuk mendiagnosis penyakit dan menampung obat yang tetap. Yang ketiga, hubungan komputer dengan teknologi informasi. Dengan adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dalam bentuk apapun dan untuk berbagai kepentingan dapat disebarluaskan dengan mudah sehingga dapat dengan cepat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup budaya suatu bangsa. Semakin canggih dukungan teknologi, semakin besar pula arus informasi dapat dialirkan dengan jangkauan dan dampak global. Yang keempat, komputer dari kalkulasi hingga komunikasi. Hidup tanpa komputer mungkin sebagainya masyarakat dalam era globalisasi mendengarkan kata hidup tanpa komputer pasti akan menjawab tidak bisa, karena komputer sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas, dan dengan adanya komputer sangat memudahkan untuk mencari informasi penting hanya dengan duduk berdiam di rumah. Contohnya, tidak bisa menyusun dan menulis surat, proposal, laporan, dan lain-lain. Kemudian tidak bisa menggambar, desain dengan mudah dan cepat dibandingkan menggunakan tangan. Yang kelima, mesin proses informasi. Mesin proses informasi terdiri dari CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengelola pusat atau UPP pada komputer. Keras mikroprosesor yang memahami dalam melaksanakan suatu perintah. Dalam perangkat lunak sebut saja prosesor atau pengelola data. Dan mikroprosesor dipro fungsinya utama CPU dalam melakukan berbagai operasi, salah satu contohnya operasi aritmatika. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membaca dari media. Penyimpanan seperti di Excel, CPU merupakan perangkat produksi dalam IC. Yang keenam, klasifikasi atau pengelompokan komputer. A. Berikut komputer berdasarkan data yang diolah. Yang pertama, komputer analog sebagai penerima sinyal analog. Yang kedua, komputer hybrid yang memiliki kemampuan dari
komputer analog dan komputer digital. B. Komputer berdasarkan skala kemampuannya. Yang pertama, small cell computer, memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Yang kedua, medium cell computer, komputer untuk skala menengah. Yang ketiga, large cell computer, komputer mainframe. C. Desktop atau personal komputer, komputer berdasarkan ukurannya. 1. Tower atau menara. 2. Desktop atau personal komputer. 3. Portable atau mudah dibawa. D. Sub notebook atau notebook. Yang 1, notebook atau buku catatan. Yang kedua, laptop. E. Komputer berdasarkan prosesor. Yang ke-1, mainframe. Yang kedua, mini komputer. Yang ketiga, personal komputer. Yang ke-7, klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer terdiri atas 6, yaitu yang pertama, mikrokontroler. Yang kedua, mikrokomputer. Yang ketiga, engineering workstation. Yang keempat, mini komputer. Yang kelima, mainframe. Yang keenam, superkomputer. Yang ke-8, revolusi internet. Revolusi internet adalah perubahan teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi internet yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan terlanjut sampai hari ini. Revolusi itu pada awalnya mungkin dipicu oleh sebuah generasi remaja yang lahir pada tahun 80-an. Revolusi ini telah mengubah secara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Sebuah teknologi yang membuat perubahan besar kepada seluruh dunia, dari mulai mempermudah segala urusan sampai menyelesaikan masalah dengan mudah. Yang terakhir, kesimpulannya adalah teknologi informasi atau TI dan penggunaannya dalam sistem informasi telah menciptakan peluang berkarir yang menarik. Dengan ditimbulkan berbagai macam teknologi yang mendukung informasi, ini menyebabkan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat, di mana setiap informasi yang ada di dunia dapat kita dapatkan dengan waktu yang relatif singkat.